Nyari El Mitra, nyasar di 95 FM. Nyari Ajaki, ada di El Mitra, Rekan El Mitra Seantero Sukabumi sore hari ini. Bersama Kang Nandre on air ya, 1 jam bersama Ajaki ya. Menyapa Rekan El Mitra Seantero Sukabumi ya. Silaturahim Rekan El Mitra ya. Dan Rekan El Mitra Seantero Sukabumi dimanapun Rekan El Mitra berada ya. Di 0821 1470695 nih ya. Yang sudah gabung langsung aja karena waktu udah terus ya berjalan. Bergulir ya. Dari Sukron, ya. Sukron. Ingat kalau Sukron itu makanan kalau biasanya? Sukron, terima kasih. Sukron ya, Sukro itu mah ya Pak. Sukro. Sukron di kawasan Kampung Cipokel ya. Assalamualaikum Azaki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam dari wilayah Desa Sukamanis Kampung Cipokel ya. Program peningkatan produktivitas budidaya peternakan gimana nih? Sama semua. Pokoknya pertanian, peternakan, itu perikanan juga kita akan tingkatkan ya, bertahap. Itu bertahap ya. Kita bertahap tentu saja di situ. Dan hasil produktivitasnya kita jual, bukan hanya dijual di tingkat konsumen lokal, tapi juga konsumen internasional seperti itu. Sehingga disinilah dibutuhkan peningkatan peningkatan kualitasnya. Betul. Dan produktivitasnya seperti itu. Iya, kualitasnya bagus dan level juga akan semakin meningkat. Ya? Betul. Jadi di Sukabumi itu basis perikanannya baik, basis peternakannya baik, pertaniannya baik, begitu. Iya, baik semua Rekan El Mitra Seantero Sukabumi. Nah, Azaki, sebelum kita lanjut lagi ya, yang bertanya Rekan El Mitra Seantero Sukabumi. Nah, kemarin Rekan El Mitra Seantero Sukabumi Azaki pada hari Senin yang lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan untuk menjadi capres dari Partai Nasdem. Bagaimana nih pendapat Azaki sendiri soal pencalonan Anies Baswedan di capres tahun 2024? Sudah idealkah atau ada calon lain yang menurut Azaki lebih baik dari Pak Anies? Saya kira karena ini sudah diumumkan oleh Ketum sehingga Nasdem memilih Anies. Jadi tidak ada lagi calon presiden yang dipilih oleh Nasdem kecuali Anies. Seperti itu. Dan ini adalah hak prerogatif Ketua Umum, hak prerogatif DPP Nasdem, dan saya selaku anggota Nasdem yang memang harus mendukung itu. Nah, seperti itu. Tapi saya juga tahu ya, artinya tahu begini. Nasdem juga menginginkan menang secara legislatif atau Nasdemnya itu sendiri menang di tingkat legislatif tingkat 2, tingkat 1 provinsi maupun di pusat ya. Yang hari ini pusat kurang lebih 59 kursi, bagaimana naik menjadi 110 kursi ya, seperti itu kan? Iya. Nah, ini bagaimana bisa sampai 20%. Nah, sehingga Nasdem bagaimana kuat secara di parlemen, kuat dan menang juga jadi presiden. Seperti itu. Jadi dan kuat saya kerja untuk itu. Iya, jadi istilahnya semua menang. Semua menang. Menang. Kemudian program pertanian pun sendiri juga diamini oleh Nasdem. Kebetulan kan saya anggota DPP bidang pertanian, peternakan, kemandirian desa. Artinya Nasdem mensupport program pertanian ini yang sedang saya kerjakan. Apabila Anies nanti menang, tentu saja Nasdem akan menyampaikan itu ke Pak Anies. Pak Anies akan mensupport kita. Maka jayalah Sukabumi. Jayalah Sukabumi, makmurlah Sukabumi. Iya, karena komitmen ini mulai dari Sukabumi melalui El Mitra FM. Kan begitu. Betul banget. Jadi Kak Nandre, Pak, kita bikin sejarah. Iya. Siap. Kita akan membuat sejarah perubahan Sukabumi yang lebih hebat dan maju begitu. Dukung Nasdem, dukung Anies. Anies Baswedan menjadi presiden tahun 2024. Jadi kalau perlu 100% dukung Anies. Sukabumi kan. Sukabumi Jaya, Sukabumi sejahtera ya. Nggak mungkin karena 100% ya, paling tidak paling besar lah. Paling besar, yang paling utama ya. Yang paling tingkatannya paling atas. Nah, ini Azaki. Nah, kalau Pak Anies Baswedan sudah sudah dideklarasikan nih. Nah, apakah Anies Baswedan sudah mampu untuk memimpin presiden di tahun 2024 nanti? Dan apa alasannya menurut saya kira beliau sudah jadi pemimpin Gubernur DKI, dia punya data, punya
sebelum pun beliau juga sebagai rektor, Betul. ya, di salah satu perguruan tinggi, dan saya kira sudah punya pengalaman. Ingat, pemimpin bangsa ini bukan tidak sendiri, banyak pembantunya, sehingga tinggal bagaimana meraih atau mengambil pembantu-pembantu ini yang punya kemampuan, kompetensi dan punya integritas. Dia jujur, amanah, dan punya kompetensi yang dibutuhkan menjadi solusi bangsa Indonesia ini. Kalau saya sih lebih kepada solusi, ya. Solusi, betul ya. Bukan solusi yang di warung, ya. Bukan, artinya memang apa sih yang harus diselesaikan, ya? Ya. Apa sih yang harus diselesaikan bangsa ini ke depan supaya paling tidak Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lah. Ya. Seperti itu. Saya sih artinya orang lain bisa jadi negara maju, masa Indonesia nggak bisa, ya? Indonesia berdaulat dengan pangan, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, dipastikan Indonesia menjadi negara maju. Ya. Oke. Indonesia lumbung pangan dunia, dipastikan Indonesia negara maju. Itu pasti terjadi itu. Pasti akan terjadi, ya sudah pasti ya. Karena apa? Saya kerja kok. Iya. Kalau nggak ngomong, saya kerja, saya keliling Indonesia, saya tahu. Ya, bagaimana bahagianya, bagaimana happy-nya itu para petani apabila, ya, nanam jagung panen 10 ton, 11 ton, happy. Padi 1 hektar dia bisa panen 7 ton, 6 ton, 7 ton, happy, bahagia, berseri-seri. Bagaimana kebun kedelai 1 hektar dia bisa panen 1,8 ton, 2 ton, happy-nya gitu, ya. Luar biasa. Seperti itu. Kalau saya menyaksikan itu, dan itu bisa kita kerjakan berulang-ulang. Hasil produksinya kita jual ke berbagai negara apabila konsumsi dalam negeri sudah terpenuhi dan kita punya cadangan di atas 10%. Nah, itu. Iya, luar biasa. Kalau Kanada itu dapur bisa ngebul. Pasti ngebul. Ngebul. Ya, nah ini Azaki nih, kan strategi apa nih dari Azaki dan seluruh anggota lain dari Partai Nasdem supaya bisa mendapatkan dukungan suara dari seluruh masyarakat untuk Anies Baswedan? Ya, saya kira kalau dari saya kan masing-masing tim sukses juga berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Tapi kalau dari saya sebagai tim sukses, secara otomatis saya menjadi tim suksesnya Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden, ya, terutama Sukabumi, kabupaten dan kota. Saya akan implementasikan kerja, bagaimana kerja yang benar, bagaimana kerja yang baik, bagaimana kerja yang menghasilkan produktivitas, bagaimana yang ikut bekerja bisa mendapatkan manfaat dan gaji yang cukup, ya, tidak kurang melulu. Iya. Seperti itu. Petani boleh petani, tapi hasilnya gajinya di atas UMR dong. Iya, betul banget. Semangat pasti. Pasti, ya. Semangat. Oke, nah ini Pak, ya, bahwa politik di Indonesia itu akan dinamis, ya Pak, ya. Baik. Kalau semisal di pemilu tahun 2024 nanti Pak Anies Baswedan tidak menjadi calon presiden, tapi menjadi calon wakil presiden, pendapat Bapak gimana nih? Kayaknya itu tidak akan terjadi. Karena saya Pak Ketua Umum Partai Nasdem sudah mendeklarasikan calon presiden. Siapapun pendamping Anies itu harus jadi wakil presiden. Siapa saja, ya, kita tunggu. Ya. Tunggu, ya. Saya bicara Anies karena sudah dideklarasikan. Betul. Saya dukung Anies karena sudah dideklarasikan. Dan itu tugas saya sebagai anggota partai. Cuman masing-masing anggota partai boleh menerjemahkan dukungannya seperti apa. Maka untuk Kota Madia Kabupaten Sukabumi saya mendukung membangun ekosistem sektor real, ya, bisa dinikmati oleh masyarakat Sukabumi, termasuk Kak Nandre gitu. Iya. Oke, rekan Lamida Sukabumi, ya. Azaki, baik. Waktu sudah bergulir. Kita harus menerima kenyataan. Iya. Waktu sudah berakhir, tapi sebenarnya waktu masih terus berjalan. ke depan. Ikuti terus. Ikuti terus. Ayam Jaki. Kiprah Ayam Jaki. Oke. Nah, Azaki ini, apa harapan ke depan Pak Azaki sendiri mengenai pencalonan Bapak mau menjadi calon anggota DPR RI dan dideklarasikannya Pak Anies Baswedan menjadi capres tahun 2024? Ya, artinya harapan saya inilah satu sinergi saya selaku pelaku dan nanti pemerintahan juga selaku pemegang otoritas kekuasaan
Nah, sehingga saya praktisi di lapangan dengan kekuasaan bersatu membangun kemajuan Indonesia maju. Seperti itu. Oke. Oke, rekan mitra jangan kemana-mana dulu ya. Stay tune terus di Almitra 95 FM karena Kang Nandre mau ngaleut kopi heula geus tiis. Raos